Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat akal, dan nikmat kehidupan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran Islam sebagai pedoman hidup umat manusia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara lebih mendalam mengenai konsep manusia dalam pendidikan filsafat Islam. Pembahasan ini menjadi sangat penting karena pendidikan pada dasarnya adalah upaya untuk membentuk manusia. Oleh sebab itu, sebelum berbicara tentang tujuan, metode, dan sistem pendidikan, kita harus terlebih dahulu memahami siapakah manusia menurut pandangan Islam. Yang pertama, pentingnya konsep manusia dalam pendidikan. Setiap sistem pendidikan selalu berangkat dari pandangan tertentu tentang manusia. Jika manusia dipandang hanya sebagai makhluk ekonomi, maka pendidikan akan diarahkan untuk menghasilkan tenaga kerja. Jika manusia dipandang hanya sebagai makhluk rasional, maka pendidikan hanya menekankan kecerdasan intelektual. Berbeda dengan itu, filsafat pendidikan Islam memandang manusia sebagai makhluk yang utuh dan kompleks, yang terdiri dari jasmani, akal, hati, dan ruh. Oleh karena itu, pendidikan Islam tidak boleh bersifat parsial atau sepihak, melainkan harus menyentuh seluruh dimensi kemanusiaan. Dengan memahami konsep dalam Islam, kita dapat memahami mengapa pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai keimanan, akhlak, dan tanggung jawab sosial. Kedua, manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Dalam Islam, manusia diyakini sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya manusia tidak muncul secara kebetulan, tetapi diciptakan dengan kehendak dan rencana Allah. Setiap manusia memiliki tujuan hidup yang jelas, yaitu untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kesadaran bahwa manusia adalah ciptaan Allah memiliki implikasi besar dalam pendidikan. Pendidikan Islam harus membantu manusia mengenal siapa dirinya, dari mana asalnya, dan kemana tujuan hidupnya. Tanpa pemahaman ini, manusia berpotensi kehilangan arah dalam menjalani kehidupan. Ketiga, manusia sebagai hamba Allah. Hakikat manusia yang pertama adalah sebagai hamba Allah. Sebagai hamba, manusia memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah, baik dalam bentuk ibadah, ritual seperti sholat dan puasa, maupun ibadah sosial seperti bekerja dengan jujur, menolong sesama, dan menjaga lingkungan. Pendidikan Islam harus membentuk kesadaran bahwa seluruh aktivitas manusia dapat bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, pendidikan Islam tidak boleh memisahkan antara ilmu dan iman. Keempat, manusia sebagai khalifah di muka bumi. Selain sebagai hamba, manusia juga diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai khalifah, manusia diberi amanah untuk mengelola alam, memanfaatkan sumber daya, dan menciptakan kehidupan yang adil dan sejahtera. Konsep kekhalifahan ini menuntut manusia untuk memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan moral yang baik. Pendidikan Islam harus mampu mencetak manusia yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bijaksana dalam menggunakan ilmunya. Kelima, fitrah manusia sebagai dasar pendidikan. Setiap manusia lahir membawa fitrah, yaitu potensi dasar yang suci. Fitrah ini mencakup kecenderungan untuk beriman kepada Allah, kemampuan berpikir, dan dorongan untuk berbuat kebaikan. Namun fitrah ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Pendidikan Islam berperan sebagai sarana untuk menjaga dan mengembangkan fitrah tersebut agar tidak menyimpang. Pendidikan yang baik akan membantu manusia tumbuh sesuai dengan potensi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, potensi akal dalam pandangan Islam. Akal merupakan salah satu potensi terbesar yang dimiliki manusia. Islam sangat menghargai akal dan mendorong manusia untuk menggunakan akalnya dalam memahami alam semesta dan kehidupan. Namun, dalam pendidikan Islam, akal tidak dibiarkan berjalan tanpa arah.
akal harus dibimbing oleh wahyu agar tidak menyesatkan manusia. Oleh karena itu, pendidikan Islam mengajarkan keseimbangan antara berpikir rasional dan berpegang teguh pada nilai-nilai ilahiyah. Yang ketujuh, peran hati dan ruh dalam pendidikan. Selain akal, manusia juga memiliki hati dan ruh. Hati merupakan pusat keimanan dan akhlak. Jika hati baik, maka perilaku manusia juga akan baik. Pendidikan Islam menekankan pentingnya penyucian hati melalui penanaman nilai keikhlasan, kesabaran, dan kejujuran. Tanpa pendidikan rohani, ilmu pengetahuan dapat disalahgunakan untuk kepentingan yang merugikan manusia itu sendiri. Yang ketujuh, peran hati dan ruh dalam pendidikan. Selain akal, manusia juga memiliki hati dan ruh. Hati merupakan pusat keimanan dan akhlak. Jika hati baik, maka perilaku manusia juga akan baik. Pendidikan Islam menekankan pentingnya penyucian hati melalui penanaman nilai keikhlasan, kesabaran, dan kejujuran. Tanpa pendidikan rohani, ilmu pengetahuan dapat disalahgunakan untuk kepentingan yang merugikan manusia itu sendiri. Yang kedelapan, jasmani dan pendidikan fisik. Islam juga memperhatikan aspek jasmani manusia. Tubuh yang sehat sangat dibutuhkan agar manusia dapat menjalankan ibadah dan aktivitas kehidupannya dengan baik. Pendidikan Islam mendorong pola hidup sehat, kebersihan, dan kedisiplinan. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya membina jiwa, tetapi juga menjaga kesehatan raga. Kesembilan, tujuan akhir pendidikan Islam. Berdasarkan konsep manusia tersebut, tujuan akhir pendidikan Islam adalah untuk membentuk manusia seutuhnya, yang dikenal dengan istilah insan kamil. Apa itu insan kamil? Insan kamil adalah manusia yang seimbang antara iman dan ilmu, antara ibadah dan kerja, serta antara kepentingan pribadi dan sosial. Pendidikan Islam berusaha mencetak manusia yang mampu hidup bermakna di dunia dan memperoleh kebahagiaan di akhirat. Kesepuluh, peran guru dan peserta didik. Dalam pendidikan Islam, guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai pembimbing dan teladan. Guru memiliki tanggung jawab moral untuk menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan peserta didik. Sementara itu, peserta didik dipandang sebagai individu yang memiliki potensi besar. Pendidikan Islam menghargai perbedaan kemampuan dan mendorong setiap peserta didik untuk berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. Yang ke-11 atau yang terakhir, relevansi konsep manusia dengan pendidikan masa kini. Di era modern yang penuh tantangan moral dan sosial, konsep manusia dalam filsafat pendidikan Islam menjadi sangat relevan. Pendidikan Islam mampu menawarkan solusi melalui pengembangan karakter, penguatan iman, dan pengembangan ilmu yang bertanggung jawab. Dengan konsep manusia yang utuh, pendidikan Islam dapat menjadi alternatif untuk mengatasi krisis moral dan krisis kemanusiaan yang terjadi saat ini. Oke teman-teman, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa konsep manusia dalam filsafat pendidikan Islam memandang manusia sebagai makhluk yang diciptakan Allah dengan potensi besar dan tanggung jawab yang mulia. Pendidikan Islam hadir untuk mengembangkan seluruh potensi tersebut secara seimbang, agar manusia mampu menjalankan perannya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya pendidikan Islam dalam membentuk manusia seutuhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.